Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. How are you today? Fine? Great? I hope so. Yeah. This is time for English. Are you ready to study? So, today we want to learn about instruction, invitation, and permission. Jadi hari ini kita akan belajar terkait instruksi, undangan, dan izin. Apa itu semua? Kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Okay, let's begin. The first, instruction or command. It means in bahasa atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah perintah. Nah, jadi in this section we want to give instruction to someone to do something. Jadi kita akan belajar terkait memberikan perintah atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya. Biasanya orang yang kita ajak bicara atau yang akan kita perintah, kita suruh itu langsung kita ajak bicara, berada di depan kita. Maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja dasar, kata kerja pertama. Here are the example. Ini contohnya ekspresi-ekspresinya. Yang pertama, go out now. Get out from the room. Go away. Call me later. Leave me alone. And stay away from me. Nah, ini adalah contoh-contoh ekspresi memberikan perintah, ya. Kita lihat, go out, pergi, get out, keluar, pergi sama, ya. Go away, pergi. Call me later, call, ya, telepon atau panggil. Leave, tinggalkan. Stay away, menjauh. Nah, lihat. Kata-kata yang pertama menggunakan kata kerja dasar. Of course, tentu saja karena ini kalimat perintah, maka di akhir kalimat ada tanda seru. Perhatikan ada tanda seru di setiap kalimatnya. Nah, berikutnya karena ada sebuah perintah maka ada responnya. Nah, here are the example. Contoh respon dari tersebut bisa yes dan bisa no, ya. Nah, for yes, sure, tentu. Oke, baik. Nah, alright sama artinya baik atau baiklah. Of course, tentu saja. I'm sorry. Nah, ini untuk jawaban no, respon no, ya. Bisa ditambahkan I'm sorry, I cannot do that. Nah, maaf aku tidak bisa melakukannya. Nah, the other yang lain, I'm busy, aku sibuk. Nah, itu adalah terkait instruction and the response, ya. Jadi berikutnya kita akan belajar terkait invitation, ya. Dalam bahasa Indonesia berarti ajakan. Nah, kita akan belajar untuk mengajak seseorang, ya, untuk hadir dalam suatu acara atau dalam suatu kegiatan. Nah, the example for the expression, contohnya adalah, nah, mengundang cara yang biasa. Nah, cara yang biasa ini biasanya digunakan kepada teman sebaya kita atau seumuran dengan kita atau teman akrab. Nah, contohnya adalah can you eat with me? Nah, bisakah kamu makan bersamaku? Will you come to my house? Maukah kamu datang ke rumahku? Do you want to go with us? Apakah kamu mau pergi bersama kami? Nah, itu untuk hal yang biasa. Nah, kita menggunakan agar lebih sopan, ya. Biasanya kita gunakan kepada orang yang lebih dewasa dari kita, orang yang kita hormati, ya. Contoh saja orang tua, guru atau pimpinan kita. Nah, contohnya adalah could you accompany please? Nah,
maukah kamu menemaniku? Dan biasanya diakhiri kata please, artinya memohon. Nah, kemudian would you have dinner with me? Maukah kamu makan malam denganku? Nah, I would like to invite you to my party. Aku ingin mengundangmu ke pestaku. Nah, ini contoh-contoh untuk mengundang. Of course, tentu saja ada responnya, ya. Respon dari ajakan tadi bisa yes, bisa no. Nah, contohnya adalah untuk respon yang yes, absolutely, tentu saja. Very well, baik. Okay. Of course, tentu saja. Sure, tentu. I'd love to, aku sangat ingin. I'd love to itu artinya aku sangat ingin, berarti benar-benar menginginkan hal tersebut. Nah, kemudian respon dari no, ya, yang tidak mau. No, I'm sorry, tidak, maaf. Nah, I can't come to your party, I can't come to your house. Nah, aku tidak bisa datang ke pestamu, aku tidak bisa datang ke rumahmu. Nah, itu contohnya ya. Kemudian I'd love to, but I have another plan. Aku sangat ingin, tetapi aku mempunyai rencana yang lain, ya, contohnya. Nah, maybe next time, mungkin lain kali atau lain waktu. Nah, jadi itu terkait invitation, ya, tentang ajakan dan responnya. Nah, for the next, untuk berikutnya kita akan belajar terkait permission atau izin. Nah, bagaimana cara meminta izin yang baik, ya, kepada orang. Nah, berikut contohnya, ada dua hal seperti tadi invitation tadi, ya. Ada yang biasa dan ada yang lebih sopan. Nah, yang biasa tadi, yang sebaya, teman sebaya kita. Nah, contohnya adalah can I go to bathroom? Bolehkah atau bisakah aku pergi ke kamar mandi? Do you mind if I leave now? Apakah kamu keberatan jika aku pergi sekarang? May I call my mother? Bolehkah aku menelpon ibuku? Nah, kemudian agar lebih sopan, biasanya kita menggunakan ekspresi could I open the window? Bolehkah atau bisakah aku membuka jendelanya? Kemudian, would you mind if I turn on the fan? Apakah kamu keberatan jika aku menyalakan kipas angin? Nah, itu terkait permission. Nah, tentu saja, of course, pasti ada responnya, ya. Responnya, ya, sama dengan yang lain seperti instruction dan invitation, ada yes dan ada no. Nah, untuk yang yes atau diizinkan, go ahead, silahkan. Please, boleh atau silahkan. Nah, sure, tentu. Nah, kemudian fine, baiklah. Nah, untuk respon yang no, for the respon, ya, untuk yang no adalah I'm sorry you can't. Maaf, kamu tidak bisa. Ya, atau kamu tidak boleh. Nah, kemudian no, I'm sorry, tidak, maaf. Ya, ya, pada dasarnya, ya, dari instruksi, undangan dan izin ada ekspresinya dan ada responnya, ya. Jadi kita sudah belajar terkait instruksi, undangan dan izin, ya. I hope you understand for our material today. Keep studying and English is easy. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.